Allah ya dari kitab suci ya. Hai anak-anak, kita akan menyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Mari bersama-sama. Oke, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, sehingga kami dapat mendengar sabda-Mu dan semakin mengenal kehendak-Mu. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan menyanyikan lagu ya antar bacaan. Ayo anak-anak, kita menyanyi untuk lagu antar bacaan, yaitu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca sama-sama ya di kitab Samuel, 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ke-10 ya. Oke Mem Yeni bacakan ya. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang penglihatan pun tidak sering. Yang kedua, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Yang ketiga, lampu rumah Allah belum padam, ya, belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Yang keempat, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Ya, Tuhan memanggil ya. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli. Serta katanya, ya Bapa, bukanlah Bapa memanggil aku. Tetapi Eli berkata, anak-anak ya, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Oh, ternyata yang memanggil bukan Eli ya. Siapa ya? Yuk kita teruskan lagi ya. Lalu pergilah ia tidur. Jadi lalu Samuel tidur lagi anak-anak. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Ya, Tuhan memanggil lagi ya. Samuel pun bangun. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapak, bukanlah Bapak memanggil aku. Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Yang ketujuh, Samuel belum mengenal Tuhan. Ya, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Kedelapan, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Ya, yang ketiga ya, jadi ya. Lalu untuk ketiga kali
katanya. Ya Bapak, bukankah Bapak memanggilku? Nah, dia pergi ke Eli, ya, pergi ke Eli. Nah, lalu sebab yang ke-9 ya, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau itu Samuel ya, katakanlah berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Yang ke-10, lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah dikatakan yang tadi ya, yang awal ya, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Wow, ya. Itu adalah bacaan kita anak-anak ya. Sangat bagus sekali. Nah anak-anak, hari ini kita akan melihat siapakah Samuel itu. Samuel itu adalah dia bekerja di gereja ya, di bawah naungan Eli. Ya, oke. Misalnya Mem Yeni mau tanya kepada temannya Mem Yeni ya, sebut saja namanya Bibi. Mem Yeni mau panggil si Bibi. Bibi, Bibi. Siapa yang memanggil aku? Siapa ya? Nah, Bibi tidak tahu dia dipanggil sama siapa. Oke, Mem Yeni panggil lagi ya. Bibi, Bibi. Apa sih? Aku nggak dengar. Aku tidur lagi. 2 kali Mem Yeni panggil, Bibi tidak melihat Mem Yeni, teman-teman. Nah, apakah kalian seperti itu anak-anak? Ketika dipanggil sama mama atau papa, bilangnya nanti dulu ma, nanti dulu pak, nanti aja, atau tunggu ma, tunggu pak, atau anak-anak membiarkan mamamu memanggil-manggil terus, atau kalian segera datang. Nah, itulah anak-anak, kenapa anak-anak harus peka kepada pendengaran anak-anak. Anak-anak harus bisa peka terhadap siapa yang memanggil anak-anak. Ketika anak-anak dipanggil sama Tuhan, anak-anak harus tahu, oh ternyata Tuhan Yesus ya yang memanggil aku, bukan Mem Yeni atau bukan mama. Nah, anak-anak mau mengikuti perintahnya Tuhan Yesus dengan mendengar, dengan memakai telinganya baik-baik untuk mendengar suara Tuhan. Mau? Nah, kalau mau, yuk anak-anak mulai sekarang belajar yang baik ya, memuji Tuhan yang baik, berdoa yang baik, tidak dibuat bercandaan ya. Pasti anak-anak bisa mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli
sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. dan ia menjawab. Iya, Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Ayat hafalannya hari ini adalah, yuk ada ayat hafalannya ya. Oke, di 1 Samuel 3 ya, di 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-10b. Ya, yuk lagi ya, sekali lagi ya. Ayat hafalannya ada di 1 Samuel pasal 3 ya, ayat yang ke-10b ya. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Ya anak-anak, ya itu ayat hafalannya. Oke anak-anak, hari ini sekian ya doa penutup hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar untuk menjadi anak Tuhan yang peka, mendengar baik-baik suara Tuhan. Dan kami mau pakai telinga kami untuk mendengar suara Tuhan dengan baik. Kami mau belajar mendengar suara Tuhan dari mulai yang sederhana dulu Tuhan, ketika Tuhan memberikan orang tua kepada kami, jika kami dipanggil oleh mama, oleh papa, bahkan kepada oleh guru, kami mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus.
Nah, anak-anak, Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekarang diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Anak-anak, ibadah hari ini sudah selesai. Syukur